Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman semua yang saya hormati, salam jumpa dengan channel kita teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun teman-teman ya. Amin. Episode yang lalu, video yang lalu teman-teman ya, sudah berapa kali saya menyampaikan pendapat ya teman-teman, dan mari saya kembali mengajak belajar bersama teman-teman ya, tukar pendapat, belajar bersama ya. Tukar pengalaman teman-teman ya, tukar pikir, tukar kawruh gitu teman-teman ya. Episode yang lalu saya sudah beberapa kali menyampaikan pendapat, pengertian, pengetahuan tentang ma'rifatullah teman-teman ya. Berbicara atau mengulas al ma'rifatullah rasanya nikmat teman-teman ya, walaupun berulang-ulang tidak ada bosannya teman-teman ya. Ini menurut kami, bagi kami tidak ada bosannya, nikmat terasa teman-teman. Ma'rifatullah kita semua paham ya, ma'rifat itu artinya mengenal ya, mengetahui. Cara Jawa itu gampang itu meripat ya, melihat ya, mengenal. Melihat, mengetahui. Ma'rifatullah berarti mengenal Allah ya teman-teman. Episode yang lalu sudah saya sampaikan ya. Rujukannya atau apa itu dasarnya ya teman-teman, hadis qudsi ya teman-teman, dasar apa itu mengenal Allah ya. Rujukannya hadis qudsi yang man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kemudian dasar pelaksanaannya menurut kami itu wajib teman-teman ya, sebagaimana ya diserukan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Fajr ayat 27, ayat 28 gitu teman-teman ya. Ini pendapat saya, mohon maaf kalau salah tolong dikoreksi ya. Kewajiban yang utama, kewajiban yang terdepan itu teman-teman, kewajiban yang paling ya. Karena apa? Seruannya kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Tuhannya. Yang paling tinggi kan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal dan tempat semua kembali ya, semua makhluk kembali. Apalagi yang mencapai selain Allah ya teman-teman. Apalagi tujuan apa yang mencapai selain Allah? Pahala surga ya. Lalu pahala surga tidak apa menafikan ya teman-teman ya. Pahala surga namanya makhluk hidup, namanya hamba Tuhan ya teman-teman, pahala perlu. Masuk surga juga ada tingkat-tingkatannya ya teman-teman, itu ahli ulama yang ahli ya bagiannya. Tingkat-tingkatannya surga itu ada tingkat-tingkatannya. Nah, sesuai dengan amal dan nah kalau pencapaiannya tujuannya Allah Ta'ala ya, yang mana kita mengindahkan seruannya ya, wajib menjalani, mengindahkan, melaksanakan dengan ridho teman-teman. Surga ya teman, surganya Allah ya teman-teman. Ayat 29, ayat 30 ya surat Al-Fajr ya. Terusnya teman-teman ya. Teman-teman semuanya hormati, bagaimana saya juga pernah utarakan bahwa mengenal Allah itu kalau kita sudah apa namanya? Kembali. Kalau kita sudah sampai kepada Allah, nah itu disitulah yang disebut mengenal. Kalau belum sampai, kalau belum ketemu ya teman-teman, itu kalau belum mengetahui itu namanya bukan mengenal teman-teman ya, mengerti saja, mengerti. Ya kalau belum pernah sampai, kita belum sampai ke istana negara, masih posisi masih di Surabaya misalkan, belum sampai ke Istana Negara Jakarta, belum ketemu dengan presiden, belum pernah ketemu,
Itu posisi kita di Surabaya itu berarti bukan mengenal, walaupun kita ngerti presiden berarti cuma ngerti presiden Indonesia, ya, mengerti presiden Indonesia, ya namanya Pak Jokowi kan gitu teman-teman. Begitupun hal makrifatullah, andai kata kita belum sampai kepada Allah, berarti kita belum mengenal Allah, ya, masih sebatas mengerti namanya, sifatnya, afalnya, zatnya, mengerti yang dibelajar dari kitab-kitab apa ilmu tauhid ya teman-teman, atau ilmu apa ya enggak, itu menguasai, berarti sebatas mengerti, ya, sebatas mengerti Allah Tuhan kita, mengerti Tuhan kita namanya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, dan seterusnya ya teman-teman. Itu teman-teman. Jadi namanya mengenal itu ada sampai dan mengetahui dan melihat itu secara keilmuan. Di sini selagi kita hidup dunia, saya berpendapat lagi itu sampai secara keilmuan. Posisi kita di Surabaya sampai ke Jakarta itu secara pengetahuan, ilmu. Ya, ilmu sampai secara pengetahuan. Ilmu itu diamalkan dengan tekun sebagai bekal, ya, untuk menempuh perjalanan yang sesungguhnya, perjalanan sesungguhnya, yaitu kelak, ya, setelah sakaratul maut, setelah mati. Nah, itu perjalanan sesungguhnya. Selagi masih hidup, perjalanannya itu secara keilmuan, secara ilmu yang diamalkan. Itu pendapat saya begitu teman-teman. Pendapat saya. Setelah meninggal dunia, setelah wafat, lah itu perjalanan yang sesungguhnya menuju kepada Allah. Terus begitu, ya, kalau kita tekun menjalani keilmuannya, ya, yang didukung sifat perilaku akhlak sesuai dengan tuntunan agama, teman-teman. Insya Allah, ya, secara spiritual, secara kerohanian ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, teman-teman. Kita sampai, ya, andai kata ditunjukkan mata hati itu tanda-tanda kebesaran Allah, berarti itulah tandanya ilmu dan amal kita sampai. Sehingga dengan begitu aku yakin teman-teman, aku yakin tidak ada keraguan lagi. Semakin semangat, semakin istiqomah, semakin intensif dalam menjalani keilmuan tersebut teman-teman, ya. Tanda-tandanya gimana ya? Yang lalu sudah saya sampaikan ya teman-teman. Tanda-tandanya itu. Teman-teman semuanya hormati, seandainya teman-teman, ya, seandainya kita dalam menjalani keilmuan agama, ya, keagamaan, syariatnya menguasai, ilmu syariatnya syariat menguasai, ilmu syariatnya syariat, sholat, puasa, haji, zakat, ya, menguasai keilmuannya, ya. Terus dijalani dengan tekun, ya teman-teman, sebagaimana mestinya teman-teman, ya, jalan dengan tekun sebagaimana mestinya, ya, sholatnya tidak pernah telat, ya teman-teman, puasa bulan Ramadan, zakat, kemudian haji, ya teman-teman, syahadat sudah tentu teman-teman, ya. Kemudian kita menguasai ilmu-ilmu, ya, ilmu-ilmu syariat agama, ya, ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu apalagi mantik, ya teman-teman. Apa mantik, pak kalam, saya nggak begitu paham teman-teman, ya. Ya, nahwu, terus menguasai Al-Quran, ya, di luar kepala, ya, menguasai hadis-hadis. Terus kita juga menjalani ilmu hikmah teman-teman, ya, ilmu hikmah untuk apa namanya teman-teman,
untuk keperluan-keperluan di dalam mempertebal mental, ya, mempertebal mental, menguatkan mental dalam menjalani kiprahnya sehari-hari yang positif-positif. Nah, ilmu hikmah dijalani, ditorekoti, ya, tadi syariatnya syariat. Ya, syariat itu syariatnya apa? Syariat. Syaratnya syarat menguasai ilmu sholat, ya, ilmu puasa, ilmu zakat, ya, kemudian haji, kemudian ditorekoti itu tadi syariat. Kemudian syariatnya hikmah, ya, ilmu hikmah, ya teman-teman. Ini untuk perjuangan di dalam menegakkan kebenaran, kebaikan, ya, berjuang menegakkan kebenaran, kebaikan, memperkuat mental. Karena menurut pendapat kami, sekali lagi, pertolongan Allah atau maunah atau karomah atau bahkan mujizat kan ada sarannya dohir batin, teman-teman, ya. Ada karunia Allah, tidak serta-merta tiba-tiba, ya, di luar nalar bisa ditambahkan. Saya kira nggak itu. Mujizat misalkan contohnya yang dimiliki Nabi Musa, teman-teman, ya, dengan mujizatnya sebuah tongkat, teman-teman, ya. Kan Nabi Musa dalam riwayat kan tidak mengerti, ya teman-teman, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi ular-ularnya tukang sihir, teman-teman, ya. Nah, ketika Allah merintahkan lempar tongkatnya, lempar, tiba berubah jadi naga dan ular-ular itu dimakan. Nah itu, berarti kan itu sarana, itu tongkat itu. Terus ketika Nabi Musa dikejar Firaun, teman-teman, ya, sampai kepada mentok pada lautan, nggak ngerti kan, teman-teman, ya. Nabi Musa ketika diperintahkan Allah, pukulkan tongkatnya, pukulkan, maka samudra terbelah. Begitupun pendapat kami hal karomah atau maunah, teman-teman, ya. Seorang itu diberi karomah atau maunah karena mengamal atau memiliki sarananya, ya, baik spiritual maupun material. Pertolongan Allah juga bagaimana kita punya akses, punya doa, punya lafaz yang untuk sebagai menerima jenis pertolongan itu, teman-teman, ya. Berarti supaya dikarunia rezeki, ya, kita sering mengamal doa Nabi Sulaiman, ya, atau bisa juga dengan wirid Asmaul Husna, ya Fatau ya Rozak, ya Fatau ya Rozak, ya teman. Ini kan dengan saran itu kan doa supaya dikarunia rezeki, dan berdoa kan tidak dilarang, teman-teman, ya, malah dianjurkan, ya teman-teman, berdoa. Saya pernah lihat film, teman-teman, ya, perjuangan menegakkan, menyebarkan isyat Islam dulu di tanah Jawa. Jadi ada seorang alim serang oleh kelompok jahat, tiba-tiba yang menyerang itu terpaku bagi paku. Nah itu juga ada, menurut saya ada amalannya yang dinamakan ilmu hikmah paku bumi. Itu hikmah dari huruf-huruf. Jadi kalau kita mengkaji huruf-huruf itu nggak sampai ke ma'rifatullah, sampai ke hikmah. Baik huruf apa, alif lam, apa mim atau kaf ya ain syud atau ya ha, itu sampainya kepada hikmah. Tapi bukan cuma huruf itu tuh, ada rangkaiannya, ya. Di ilmu paku bumi, ya, hurufnya ya sama ha, ya. Penjabarannya ya itu yaumul akhir, ha itu hayatul alam, konon. Sehingga pada hari akhir itu apa yang di alam, kehidupan di alam itu panik, kacau, terpaku, tidak bisa bergerak. Bumi, ya, langit, bumi goncang. Kajiannya ya sama ha, perubahannya. Ini sekedar cerita, ya teman-teman, sekedar pendapat.
Kemudian yang tubuh astral bisa masuk ke dalam bumi, dikarunia kemampuan itu oleh Allah. Ya nggak bisa apa-apa, kita tiba-tiba seperti ada yang menggerakkan, kita nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Ketika menghadapi suatu persoalan ya dalam keadaan kebingungan, ya tiba-tiba digerakkan, dan itu yang muncul dari dalam itu amalan-amalan itu yang muncul. Jadi terasa, wah ini menghadapi ini, muncul ini, ada ini yang muncul ini. Jadi beda-beda sesuai dengan peruntukannya. Jadi keilmuan itu sesuai dengan peruntukannya, dan lebih pada bagaimana dicermati bunyi kalimatnya, itulah itu arahnya. Kembali ke tadi ya, ketika kebingungan tiba-tiba kok merunduk, kemudian ditepuk bumi, kemudian merekah, kemudian kita seperti dibimbing masuk ke lorong-lorong bumi. Di sana ketemu dengan penjahat makhluk astral yang awalnya menyerang kita ya. Itu namanya ilmu qudratullah. Pernah lihat di film, pernah ya, tapi kok sama dengan pendapat kita, ilmu qudratullah yang mana itu ya dari Asmaul Husna ya teman-teman. Asmaul Husna, dan juga ada rangkaiannya, antara lain ya Hananu, ya Dayanu, ya Burhanu, ya Nanu, ya Mayanu, dan seterusnya teman-teman. Ini pendapat teman-teman semuanya saya hormati. Jadi karunia dari Allah itu menurut saya juga ada sarananya, aksesnya teman-teman. Kita mau mendapat keilmuan juga, saya rasa tidak serta-merta dari Allah di telinga itu tapi kita ada kata Allah mau mengaruniakan kita keilmuan, kita akan ditemui ya. Keilmuan khusus kita akan ditemukan dengan hamba Allah yang menjalani keilmuan khusus tersebut, dan atas kehendak Allah itu berkenan untuk melimpahkan atau menurunkan atau mewariskan kepada kita, seperti pertemuannya Kanjeng Sunan Kalijaga dengan Kanjeng Sunan Bonang begitu teman-teman. Jadi serta-merta tapi melalui ya itu teman-teman ya. Teman-teman semuanya saya hormati, Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa teman-teman ya. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Sempurna, Maha Mencipta ya teman-teman, yang mengatur segalanya, yang mengetahui segala yang gaib ya teman-teman. Jadi bebas ya teman-teman, Tuhan itu bebas mau berbuat apa saja, mau melakukan apa saja, mau bertindak apa saja, merencanakan aja, bebas, tidak terikat oleh norma-norma etika pada manusia ya. Bebas, Tuhan yang Maha Kuasa itu bebas untuk melakukan apa saja, memerintahkan apa saja, bebas. Ya, jadi kebenaran dan keburukan dan kejelekan menurut manusia tidak berlaku bagi Allah. Itu menurut pendapat saya. Ya teman-teman. Perintah bagi kita manusia yang penting kan perintahkah? Jalankan perintahnya. Nah, itu baik di hadapan Allah. Teman-teman. Itu justru kita manusia yang baik, insan yang baik, makhluk yang baik itu yang menjalankan perintah-perintahnya. Ya, mengindahkan seruannya itu. Adapun Allah mau melakukan, mau merencanakan, mau menjalankan apa saja itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Tidak bisa kita harusnya Tuhan itu begini, Tuhan yang baik itu begini, Tuhan kok begitu. Nah ini kadar kebaikan atau manusia kok menilai kewenangan, kekuasaan dan keperkasaan Allah yang bisa teman-teman ya. Nampaknya orang baik, tapi kalau Tuhan memerintahkan itu dihindari, ya hindari. Walaupun itu nampaknya baik kan bagi manusia, tapi di hadapan Allah siapa tahu itu akan ya tidak baik di hadapan Allah dan akan menjadikan keburukan bagi semuanya. Ya, seperti contoh Nabi Ibrahim ya teman-teman, diperintah Allah untuk menyembelih putranya. Nah, ini kalau dinalar di logika manusia kan ya tidak baik teman-teman ya, putranya kok disuruh nyembelih ya kan nggak baik.
Tapi Allah kan punya rahasia. Jadi tidak layak dan tidak lazim andai kata kita sebagai hamba itu menilai kewenangan Allah. Tuhan yang baik itu ya harusnya jangan nyuruh nyembelih anaknya. Tuhan yang baik itu ya harusnya jangan menimpakan banjir. Ya. Jadi apalagi kalau misalkan orang itu nggak patuh kepada Allah, kemudian Allah memerintahkan jauhi atau dimusnahkan orang yang macam itu, nah, itu perintah Allah. Semua kan itu terserah Allah, kehendak Allah, dan Allah yang punya rencana dan yang maha tahu segalanya, dan kepadanya kita semua dikembalikan, kan begitu teman-teman. Jadi tidak etis, tidak lazim sebagai hamba, sebagai makhluk menilai Allah tentang baik buruk, ya, tentang baik jelek, tidak sebianya teman-teman ya. Allah kan Tuhan kan maha pengasih, penyayang. Harusnya jangan dikasih musibah, jangan dikasih bencana, jangan disuruh menghukum penggal, jangan disuruh hukum potong lah. Karena melakukan tindakan pelanggaran, tidak patuh kepada hukum Allah, perintah Allah. Ya Allah, perintah tegakkan itu aturan. Ya harusnya yang baik itu semua adil, tiap hari jatah makan yang lezat-lezat semua, ya. Rezeki dijatah, rezeki semua yang itu diantarkan oleh tugasnya Tuhan, malaikat itu. Nah itu baru Tuhan baik. Kalau ada hambanya yang tidak makan, tidak mendapat rezeki, kemudian nanti dinilai Tuhan nggak baik itu. Jadi aneh dan lucu ya teman-teman dikata. Kita sebagai hamba akan menilai baik buruknya Tuhan. Jadi yang penting bagi hamba ya jalankan perintahnya, hindari larangannya, patuhi seruannya. Itu teman-teman ya. Begitu episode kali ini, nanti ke depan insya Allah ya kita sambung lagi teman-teman ya. Dan lagi saya mengungkapkan unek-unek pendapat, pemikiran, pengalaman teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila mana ada kritikan, masukan, saran, atau karena yang saya sampaikan itu keliru, saya monggo diluruskan ya teman-teman ya. Atau kalau saya salah, melanggar ya monggo ditegur untuk yang sifatnya konstruksif untuk memperbaiki, untuk perbaikan kami ke depan ya teman-teman ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.